Shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur karena kita hari ini dapat bersama-sama di dalam Division from Nation yang selalu memberkati Anda dan saya. Ya, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, kami berdoa Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hidup yang telah Kau letak dalam hidup kami pada pagi yang indah ini membuktikan anugerah Tuhan ada selalu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati setiap anak Tuhan yang mendengar pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amen. Kabar baik untuk kita memulakan hari ini adalah masa depan penuh dengan harapan, yang terdapat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Hari ini saudara, satu keyakinan Anda dan saya untuk kita berjalan di waktu ini adalah kita berpegang kepada firman Tuhan, dan kita fokus kepada Tuhan Yesus untuk memulakan hari ini saudara, ya, dengan mendengar satu firman. Firman itu adalah suara Allah. Suara Allah itu akan menguatkan Anda dan saya seperti di dalam Yeremia 29 ayat 11. Ya, yang pertama yang kita tangkap untuk kita melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, saudara. Ini kabar baiknya, satu keyakinan Anda dan saya, kita memiliki Tuhan Allah yang Maha Tahu. Ya, firman ini meyakinkan Anda dan saya, Tuhan memiliki rancangan yang indah di dalam hidup Anda. Hari ini bangkit, berjalan bersama dengan Tuhan. Bawa firman Tuhan ini sebagai landasan, kekuatan, keyakinan, kepercayaan Anda dan saya untuk kita melewati waktu-waktu dengan keadaan pandemik hari ini, saudara. Inilah kabar baiknya hari ini, kita memiliki Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan Maha Tahu, saudara. Dia tahu apa rancangannya di dalam kehidupan Anda dan saya. Ya, hari ini sebagai anak Tuhan, kita memiliki rancangan. Rancangan-rancangan datang daripada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini, saya percaya dan yakin, kalau Anda hari ini bernafas, kalau Anda hidup hari ini, kalau Anda dapat bergerak hari ini, inilah anugerah. Anugerah yang telah Allah beri di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Inilah rancangan Tuhan di dalam kehidupan Anda dan saya. Ini meyakinkan Anda dan saya hari ini, kita memiliki Tuhan ada bersama dengan saya dan Anda. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tuhan akan berperang bagi kita. Tuhan akan memberi rancangan-rancangannya di dalam kehidupan Anda dan saya. Anda tidak keseorangan berjalan di muka bumi ini, tetapi kita memiliki Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, memberi Roh Kudus sebagai penolong dan memberi firman sebagai landasan perjalanan kehidupan Anda dan saya. Ini adalah sesuatu yang membawa kita selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan.
Dunia boleh berubah, tetapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Apa yang telah dikatakan oleh firman Tuhan itu adalah ya dan amin, saudara. Ya. Nah, hari ini Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu tentang masalahmu. Tuhan tahu pergumulanmu. Tuhan tahu kelemahanmu. Tuhan tahu untuk rencananya mengenai kamu untuk hari esok. Makanya jangan takut. Anda cuma berserah, percaya kepada Tuhan, fokus kepada Yesus, imani firman-Nya. Pasti Anda akan melihat janji-janji firman-Nya digenapi di dalam kehidupan Anda dan saya. Itulah kabar baik untuk memberi keyakinan kita berjalan di waktu ini. Ya. Yang kedua, rancangan Tuhan membawa damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ini kabar baiknya hari ini, saudara, meyakinkan masa depan kita penuh dengan harapan. Bangkit orang-orang yang percaya. Anda memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Ya, karena Tuhan berkata, rancangan Tuhan membawa damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tangkap, saudara, apa yang Tuhan ucapkan, perkatakan dalam hidupmu hari ini. Tuhan tidak menyediakan rancangan kecelakaan, malah rancangan damai sejahtera. Di saat Anda mengalami persoalan hidup, di saat Anda mengalami sakit penyakit, di saat Anda mengalami tidak ada harapan, kabar baiknya hari ini, fokus kepada Yesus, serahkan semua persoalan Anda, penyakit Anda, pergumulan Anda di dalam nama Yesus. Pasti Tuhan akan menggenapi firman Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan membawa damai sejahtera, bukan kecelakaan. Di saat Anda tidak ada harapan, Tuhan akan memberi harapan. Di saat Anda mengalami namanya sakit penyakit, Tuhan akan memberi kesembuhan. Di saat masa depanmu hancur, Anda datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberi rancangan-rancangan yang penuh dengan harapan di dalam kehidupanmu. Tuhan ingin membuktikan firman-Nya bahwa Dia akan menyertai dan menyelesaikan setiap pergumulan Anda pada pagi yang indah ini. Datang kepada Tuhan. Hanya Yesus yang dapat, saudara, menyelesaikan masalah Anda hari ini. Hanya Yesus saja yang dapat memberi rancangan-rancangan yang luar biasa dalam hidupmu hari ini. Karena Dia Tuhan yang mati untuk Anda. Sekali lagi saya katakan, rancangan Tuhan dalam hidupmu hari ini adalah rancangan damai sejahtera. Dunia boleh berubah, keadaan dunia boleh berubah, ya, ekonomi boleh berubah, saudara. Apa yang kau miliki boleh berubah, tetapi janji Tuhan tidak pernah berubah dalam hidupmu hari ini, bahwa Dia membawa rancangan damai sejahtera di dalam hidupmu untuk membawa sukacita damai sejahtera yang luar biasa dalam hidupmu, saudara. Inilah kabar baik untuk kita hari ini. Ya, yang ketiga, Tuhan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan, saudara. Tuhan Anda itu selalu memberi harapan dalam hidupmu, di dalam masa depanmu, saudara. Membuktikan Dia menyertai Anda dan saya. Baik pun hari ini, hari esok, bulan depan, dan tahun depan, saudara, Dia Tuhan yang sama menyertai kita. Jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu-ragu akan Tuhanmu, saudara. Engkau adalah imamat rajani yang telah dipilih Allah, saudara, yang telah dibeli oleh Yesus dan ditebus oleh Yesus. Hari ini Anda adalah anak Tuhan. Anda tidak pernah keseorangan untuk menyelesaikan masalah Anda. Hari ini, saudara, Tuhan berjanji, aku akan memberi kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Dengarlah suara Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Itu akan membuat Anda yakin dan percaya tentang Tuhanmu, saudara. Banyak mendengar firman Tuhan, banyak mendengar suara Tuhan, daripada mendengar suara-suara dunia yang melemahkan. Saudara,
apapun yang berlaku hari ini, seperti tidak ada harapan di dalam kehidupan Anda, di dalam keluarga Anda, dalam setiap pelayanan Anda, saudara. Hari ini kabar baiknya, Tuhan sendiri berkata, aku memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, ini kata Tuhan yang kita percaya. Sang Pencipta, di saat firman-Nya diimani, itu pasti akan terjadi dalam hidup Anda dan saya. Kata manusia itu kadang-kadang meragukan. Tetapi mari hari ini mulai mendengar firman Tuhan, imani firman Tuhan, deklarasi firman Tuhan dalam hidupmu, dalam masa depanmu. Pasti Anda akan melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Supaya Anda dan saya akan dipakai Tuhan di terang bagi dunia hari ini. Saudara, ya, di dalam Mazmur 33 ayat 10 dan 11, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia menyediakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Rancangan Tuhan di dalam hidup Anda tidak pernah berubah. Tuhan kita tidak pernah berubah. Kasih-Nya di dalam hidupmu tidak pernah berubah. Penebusannya dalam hidupmu tidak pernah berubah, saudara. Janji firman-Nya tidak pernah berubah di dalam kehidupanmu. Ini meyakinkan Anda dan saya, membuktikan kita memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Berjalan di muka bumi ini, saudara, Tuhan sendiri berjalan bersama dengan Anda. Tuhan sendiri akan membuka jalan. Tuhan sendiri akan menyediakan terbaik untuk Anda dan saya. Tuhan sendiri akan berperang untuk Anda dan saya. Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu Tuhan yang hidup mendengar, saudara. Di saat Anda datang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan dan menyediakan yang terbaik bagi Anda dan saya. Mari hari ini yakini Tuhanmu, percayai Tuhanmu, imani firman Tuhan. Itu sungguh-sungguh dalam hidupmu, saudara. Rancangan Tuhan tidak dapat digagalkan oleh siapapun. Yesaya 14:27, Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Rancangan Tuhan tidak dapat digagal oleh siapapun, saudara. Baikpun iblis, manusia, baikpun keadaan dunia hari ini, baikpun namanya COVID-19 pandemik hari ini, tidak dapat menggagalkan rancangan Tuhan di dalam hidup Anda dan saya. Inilah keyakinan sebagai orang yang percaya. Inilah satu keyakinan membuktikan, saudara, bahwa kemenangan 2000 tahun yang lalu ada dalam hidup Anda dan saya hari ini. Sekali lagi saya katakan, rancangan Tuhan di dalam hidupmu tidak dapat digagal oleh siapapun. Baik iblis, manusia, kematian, baik nama-nama virus kali ini, ada virus Delta, ya banyak varian-varian baru, itu tidak dapat menggagalkan rancangan Tuhan. Firman Tuhan, Tuhan tetap memberkati Anda, Tuhan tetap menyertai Anda, Tuhan tetap menolong Anda. Tuhan tetap, saudara, melihat Anda dan saya. Dia akan berperang bagi Anda dan saya. Dia akan selalu membantu Anda di saat tidak ada jalan, di saat tidak ada harapan. Dia ada di saat itu. Melalui Roh Kudus akan menolong, membantu Anda akan melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Itulah Tuhan kita, namanya Yesus Kristus, saudara. Kita sebagai orang Kristen itu sungguh lengkap sekali. Yesus mati untuk Anda dan saya. Diberi Roh Kudus di dalam hidup Anda dan saya untuk menolong, membantu. Hari ini diberi satu Alkitab sebagai landasan menuntun Anda dan saya, untuk kita mengenal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, penuh kasih sayang, maha tahu, maha hadir, menyediakan terbaik. Karena Dia adalah Allah Sang Pencipta yang mencipta langit. Dia tetap mengendali hidup kita. Di saat Dia memberi rancangan dalam hidupmu, saudara, tidak ada yang menggagal atau mencuri rancangan itu. Baikpun namanya kematian, maut, tidak ada yang pernah menggagalkannya. Yang terakhir, Yesaya 25 ayat 1.
Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dulu. Rancangan Tuhan ajaib, dan Tuhan akan melakukannya dengan setia di dalam hidupmu, saudara. Tuhan kita ajaib. Tuhan sendiri akan melakukan janjinya di dalam hidupmu. Tuhan akan melakukan rancangan itu digenapi di dalam setiap kehidupan Anda dan saya, saudara. Ini meyakinkan kita hari ini. Di saat dunia mengatakan tidak ada harapan, tetapi di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya meyakinkan kita masa depan penuh dengan harapan, saudara. Jangan mempersiapkan hidupmu di hadapan Tuhan. Pergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Kalau Anda gembala, lakukan pemuritan bagi domba-domba Anda. Kalau Anda seorang bapak, ibu, jagalah anak Anda. Terus berjalan di jalannya Tuhan, saudara. Lakukan bagian Anda yang telah Tuhan percaya dalam hidupmu. Karena Tuhan kita Tuhan yang hebat, dahsyat, yang memberi kehidupan, yang memberi rancangan-rancangan yang luar biasa, yang memberi masa depan yang penuh dengan harapan. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, anak-Mu berdoa, Tuhan, bagi siapa yang mendengar firman Tuhan ini, akan terjadi rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup mereka, Tuhan. Mereka akan melihat masa depan mereka penuh dengan harapan di dalam nama Yesus. Terjadi. Yang mulai tenggelam akan diangkat kembali, Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, Tuhan. Yang mengalami tidak ada harapan, akan terjadi satu pengurapan saat ini. Firman ini akan membawa satu kehidupan, dan ada satu harapan yang besar akan terjadi dalam hidup mereka, Tuhan. Berkati setiap yang mendengar hari ini, Tuhan. Mereka akan mengalami rancangan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang luar biasa terjadi dalam setiap kehidupan mereka saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus di dalam nama Yesus. Amin. Amen, amen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda.